Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terdapat satu hadis yang mungkin cukup akrab di telinga kita. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik dan manfaat, atau hendaknya dia diam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berdasarkan hadis ini bisa kita katakan bahasanya sebuah ucapan yang akan kita ucapkan itu memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ucapan kita adalah ucapan yang nyata dan jelas adalah sebuah kebaikan. Karena ucapan tersebut adalah ucapan dalam bentuk kalimat-kalimat zikir. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah. Atau kita mengajarkan ilmu yang manfaat. Ini adalah ucapan yang jelas dan nyata, adalah satu hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah ucapan yang jelas dan nyata kalau dia adalah satu hal yang buruk. Karena ucapannya itu sendiri adalah sebuah kemaksiatan. Karena dia adalah riba, menggunjing dan membicarakan kejelekan orang lain. Atau dia adalah caci maki dan sumpah serapah. Kemudian yang ketiga adalah ucapan yang kita, setelah kita timbang-timbang, kita tidak bisa memastikan apakah ucapan tersebut adalah ucapan yang manfaat, ataukah ucapan yang manfaat dan kebaikan, ataukah ucapan tersebut adalah keburukan dan dosa. Dari 3 jenis ucapan yang akan kita ucapkan, maka berdasarkan hadis yang tadi kita baca, hanya satu yang Nabi izinkan untuk diucapkan. Ucapan yang jelas-jelas dan nyata-nyata adalah kebaikan. Itulah yang Nabi izinkan untuk Nabi ucapkan. Adapun 2 jenis ucapan yang lain, ucapan yang nyata-nyata adalah dosa dan keburukan dan berbahaya, ataukah ucapan yang kita ragu-ragu dan bimbang apakah termasuk kebaikan atau keburukan, adalah ucapan yang terlarang untuk kita ucapkan. Oleh karena itu maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berpikir sebelum berkata dan berbicara, sehingga kita bisa tahu apakah ucapan kita adalah ucapan kebaikan dan manfaat yang Nabi izinkan untuk diperintahkan ataukah tidak. Orang yang tidak berpikir sebelum berbicara, seorang yang tidak menimbang sebelum berkata-kata, pasti akan tidak bisa melaksanakan apa yang Nabi perintahkan dalam hadis ini dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, berkaitan dengan kapankah satu ucapan itu adalah ucapan yang manfaat, ucapan kebaikan, maka perlu diketahui bahasanya ucapan kebaikan atau ucapan manfaat di sini tidak mesti adalah manfaatnya harus manfaat akhirat. Namun ucapan manfaat di sini mencakup 2 jenis manfaat, ucapan yang manfaat dan membuahkan kebaikan di dunia, ataupun ucapan yang manfaat dan membuahkan kebaikan di akhirat. Maka inilah ucapan yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya. Maka ketika Nabi memerintahkan kita mengucapkan ucapan yang baik, bukan berarti seorang suami ketika di rumah dia cuma diam saja dengan istrinya, tidak ada sendau gurau, tidak ada guyon-guyon, bukan demikian. Namun tidak mengapa bersendau gurau, berkelakar dan guyon-guyon dengan istri, karena itu adalah ucapan yang manfaat secara duniawi, dan itu bahkan termasuk hal yang Allah perintahkan, karena Allah perintahkan para suami untuk mempergauli istrinya, berinteraksi dengan istrinya dengan interaksi yang baik. Maka manfaat dan ucapan kebaikan yang Nabi maksudkan itu mencakup kebaikan dan manfaat di dunia dan kebaikan dan manfaat di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, satu ucapan adalah ucapan kebaikan dan ucapan yang manfaat manakala memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dia adalah kebaikan dan manfaat dari sisi niat,
Dan dia adalah kebaikan dan manfaat dari sisi cara pengungkapan, cara penyampaian. Dan yang ketiga, dia adalah kebaikan dan manfaat melihat efek dan dampak setelah perkataan tersebut diucapkan. Yang pertama, ucapan adalah ucapan kebaikan manakala dan ucapan yang manfaat manakala niat orang yang menyampaikan ucapan tersebut dan mengatakan perkataan tersebut adalah niat yang benar, niat yang tulus, bukan niat dan tujuan yang buruk. Maka ada seorang yang memberikan nasihat kepada orang yang berbuat salah, maka nasihat ini adalah ucapan kebaikan dan ucapan yang manfaat manakala niat dan maksud hati orang yang memberikan nasihat ini adalah ingin memperbaiki orang yang diberi nasihat. Namun ketika nasihat tadi motivasi dan dorongan yang mendorong orang melakukannya adalah untuk menghabisi orang yang dinasihati, maka ini adalah ucapan keburukan. Dia bukan ucapan kebaikan karena niatnya bukanlah niat yang baik, karena maksud hatinya bukanlah maksud hati yang benar. Pemirsa yang berbahagia, namun niat yang baik, tujuan yang mulia, maksud yang luhur dari satu ucapan tidak berarti otomatis ucapan tersebut menjadi ucapan yang benar-benar ucapan kebaikan dan manfaat. Ya, perlu dilihat kriteria yang kedua, yaitu cara penyampaian. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Karena ucapan yang baik dan niat orang yang mengucapkannya adalah niat yang baik, manakala cara penyampaiannya adalah buruk, maka dia tidak lagi bernilai sebuah kebaikan. Orang memberikan nasihat dan teguran kepada orang yang berbuat salah, namun dia menegur orang tersebut dengan marah-marah, dengan caci maki, dengan sumpah serapah. Dia tegur orang tersebut dengan mata yang melotot-melotot. Maka ini cara penyampaian yang buruk. Maka ucapan tadi bukanlah ucapan kebaikan, namun ucapan keburukan. Ucapan tadi bukanlah ucapan yang manfaat, namun ucapan yang berbahaya. Maka niat yang baik semata tidaklah cukup. Namun caranya harus cara yang benar. Niat baik untuk memberikan nasihat, niat baik untuk memperbaiki harus diiringi dengan cara penyampaian, dengan bahasa yang halus, bahasa yang tidak menggurui, bahasa yang tidak merendahkan. Maka manakala niat yang baik, tujuan yang mulia untuk memberikan nasihat, memberikan perbaikan diiringi dengan cara penyampaian yang benar, dengan sikap-sikap ketika menyampaikan tersebut, sikap-sikap yang baik, maka ini menjadi ucapan kebaikan. Namun pemirsa yang berbahagia, niat yang benar, tujuan yang mulia, dan cara penyampaian yang baik, itu belumlah menyebabkan satu ucapan itu benar-benar menjadi ucapan kebaikan dan ucapan yang manfaat, kecuali ditambah dengan poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ucapan tersebut membuahkan kebaikan, membuahkan manfaat. Maka jika kita menegur orang, jika kita menasihati orang, maka ini nasihat yang benar dan teguran yang tepat, manakala orang tersebut setelah mendapatkan nasihat kita berubah dari melakukan keburukan menjadi melakukan kebaikan, atau minimal berkurang keburukan yang dia lakukan. Maka ucapan kita ini mengubah secara total orang tersebut 180 derajat keadaan orang tadi dari maksiat menjadi taat, atau minimal ucapan tadi meminimalisir keburukan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Namun nasihat, teguran menjadi satu hal yang tidak dituntunkan dan menjadi ucapan keburukan dan menjadi sebuah kalimat kemungkaran. Manakala setelah teguran yang kita berikan, nasihat yang kita berikan, ini bukannya menyebabkan orang tadi berubah menjadi lebih baik, namun dia malah melakukan kemaksiatan yang lebih jelek. Ada orang yang suka dengan konten-konten pornografi, setelah dinasihati, setelah ditegur, dia berubah
dari sibuk dengan konten pornografi menjadi sibuk dengan konten kemusyrikan. Maka ternyata ucapan yang tadi kita berikan kepadanya berdampak pada keburukan. Karena menyebabkan dia berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Maka nasihat, teguran dalam hal ini menjadi sebuah kemungkaran. Sebagaimana perkataan indah yang disampaikan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan liyakun amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar ghairu munkar. Hendaknya amar ma'ruf dan nahi munkar yang kau lakukan bukanlah sebuah ucapan kemungkaran. Amar ma'ruf dan nahi munkar, nasihat dan teguran itu menjadi sebuah kemungkaran, manakala dia mengantarkan orang yang diberi nasihat dan diberi teguran kepada kemaksiatan yang lebih besar, kemungkaran yang lebih jelek. Maka jika tiga hal ini terpenuhi, pemirsa yang budiman, ada niat yang baik, tujuan yang mulia, cara penyampaian yang benar, cara penyampaian yang tepat, kemudian diberikan kepada orang yang tepat dalam sikon yang tepat, sehingga ucapan tadi berbuah pada kebaikan. Jika sebuah nasihat, maka ucapan nasihat kita ini mengubah orang tadi dari keburukan kepada kebaikan atau minimal mengurangi keburukannya. Maka inilah ucapan yang baik, inilah ucapan yang manfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang hanya berkata-kata dengan perkataan dan ucapan kebaikan dan manfaat, baik kebaikan atau manfaat dunia ataupun manfaat akhirat.